Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Miftahul Mulisin, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025, bidang studi seni budaya di LPTK Universitas Negeri Surabaya, dengan NIM 24001 03926217 Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 7 MTSN 2 Kota Semarang dengan materi membuat logo. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sarapannya apa? Gorengan. Apalagi gorengan ini, telur. Alhamdulillah bergizi. Nasi. Nasi. Nah, itu harus banyak wajib ya. Tolong setiap pagi harus sarapan biar nanti kalian saat di sekolah itu kuat, powerful, tidak ngantukan, tidak lemes, jadi semangat ya. Oke, selain sehat badan juga kita harus menjaga lingkungan. Coba kelas kalian dicek, sudah bersih belum? Belum. Nah, coba ayo kebiasaan 1 menit sebelum pembelajaran pungut sampah di sekitar kalian. Silakan dibuang di tempat sampah. Langsung kembali ya. Oke, terima kasih. Ya. Ini pangkat lihat bersih semua. Sudah oke. Oke. Selanjutnya seperti biasa ya, sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional. Ya, hari ini lagunya adalah Syukur. Kita nyanyikan bersama. Tidak usah keras-keras, pelan aja. Yang penting keluar suaranya. Sesuatu yang berharga hanya dengan kesehatan dan bisa hadir di hari ini. Kita absen dulu. Abdullah Ahkam Pasarela, Aisan Cindy, Alia. Oke, alhamdulillah hari ini berangkat semua ya. Ya. Tidak ada yang tidak hadir, tapi semua sehat semua. Alhamdulillah. Oke, masih ada yang ingat materi yang sudah kita sampaikan minggu kemarin? Ya. Masih ya? Ada beberapa jenis logo. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya? Ada lettermark, betul. Combination mark. Ini Pak kita sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah dibaca apa? Peserta didik mampu mengidentifikasi teknik-teknik dalam pembuatan logo. Jadi nanti
harapannya adalah kalian bisa mengidentifikasi teknik-teknik apa saja yang digunakan dalam pembuatan logo. Selain tujuan ini, ada tujuan yang lain. Kita lanjutkan dengan teknik-teknik yang bisa kita gunakan dalam pembuatan logo. Ya, teknik itu sama aja dengan cara. Ya. Nah, dalam pembuatan logo, teknik ini berkembang. Ya. Perkembangan teknik dalam pembuatan logo itu dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Ya. Kalau dulu orang membuat logo itu secara manual, ya, ada tekniknya yaitu teknik manual. Setelah perkembangan zaman, ada teknologi yang baru, akhirnya muncul teknik yang lebih baik, ya, walaupun tidak terlepas dari teknik sebelumnya, yaitu teknik digital. Nah, teknik digital ini berarti dipengaruhi dengan adanya teknologi. Sekarang ada laptop, ada internet, ada HP. Sekarang kita membuat logo bisa melalui HP. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teknik manual? Ini adalah teknik menggambar logo yang masih menggunakan kertas dan dengan alat pensil dan diberi warna. Nah, teknik ini sebenarnya cocok untuk bagi pemula. Cocok bagi pemula. Walaupun nanti saat kalian menggunakan teknik digital, kalian tidak akan lepas dengan teknik manual. Karena kalau kita menggunakan teknik digital, kita juga harus membuat sketsa terlebih dahulu. Ya, jadi pengolahan tangan ide kalian itu tidak lepas dari teknik manual. Sedangkan untuk teknik digital, nah ini ya, dengan teknik manual masih menggunakan alat sederhana, menggunakan kertas, menggunakan pewarna dan sebagainya. Sedangkan kalau teknik digital ini sudah menggunakan sebuah perangkat yang canggih, ya, bisa menggunakan komputer, laptop, tablet, HP, sekarang banyak, ya. Tetapi dia juga butuh yang namanya aplikasi. Kalau kalian hanya punya laptop saja tidak ada aplikasinya, juga tidak bisa. Ya, jadi butuh aplikasi. Aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk desain grafis atau menggambar logo? Bisa dengan Canva, betul. Apalagi PowerPoint bisa. Ibis, Corel Draw, kalau buat PC atau laptop, Adobe Illustrator, itu juga bisa digunakan. Jadi banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Bahkan sekarang ada yang namanya AI, ya, itu bisa membantu kita dalam pembuatan logo. Jadi AI itu sudah canggih, tapi kita bisa manfaatkan AI untuk berbagai macam kebutuhan kita. AI ada ChatGPT, ada Gemini, ada Copilot. Nah, ini adalah dua teknik yang bisa kita gunakan dalam pembuatan logo. Nah, sekarang pertanyaannya, manakah yang lebih baik antara teknik manual atau teknik digital? Digital. Kalau kalian bisa teknik digital tapi tidak menguasai manual, bisa tidak? Bisa enggak? Enggak. Jadi dua-duanya punya kelebihan, punya kelemahan. Ya. Nah, nanti kelebihannya apa saja, kelemahannya apa saja, kita jawab bersama-sama. Nah, oke. Di depan ada sebuah tabel, ya, di mana tabel ini adalah kelebihan dan kelemahan dari setiap teknik. Biasanya kelebihan dari teknik manual itu akan jadi kelemahan di teknik digital. Kebalikannya,
kelebihan di teknik digital akan jadi kelemahan di teknik manual. Oke, kira-kira di teknik manual kekurangannya apa saja? Ada yang bisa menjawab kekurangan dari teknik manual? Ada? Sekarang gini, saat kalian menggambar logo dengan teknik manual, memang kalian sudah membuat sketsa. Sudah yakin dengan sketsanya? Belum. Kalau sudah yakin, diperbaiki. Kalau belum, diperbaiki. Kalau sudah yakin, dilanjut pewarnaan. Nah, saat sudah diwarna, ternyata kalian ada perubahan, mau diganti warna. Kira-kira langkahnya seperti apa? Apakah bisa dirubah? Tidak. Sulit ya. Maka kalian harus membuat sketsa dari awal. Nah, maka salah satu kelemahan di teknik manual adalah saat ada perubahan di desain yang kita buat, maka itu akan ada banyak kesulitan. Karena kalau sudah diwarna, mau tak ganti warna apa, nggak bisa asal timpa. Berarti kita harus membuat duplikat dari beberapa sketsa tadi. Nah, kelemahan di teknik manual ini jadi kelebihan di teknik digital. Saat kalian membuat sketsa atau membuat pakai Corel Draw atau pakai Canva dan lain sebagainya, saat kalian ada kesulitan atau saat kalian akan merubah bentuk atau warnanya, kalian tidak perlu membuat dari A. Contoh, kalian membuat dengan Canva, sudah kalian kasih warna merah. Saat mau diganti warna, apa yang kalian lakukan? Nah, tinggal diklik ganti warna opo, ganti warna opo. Gampang dong? Nah, itu adalah kelebihan dan kelemahan di setiap teknik. Nah, itu kaitannya dengan editingnya ya. Jadi di teknik manual itu sulit untuk editing atau perubahan, tapi di teknik digital itu jadi kelebihannya yaitu mudah. Lagi kaitannya dengan sarananya. Kalau di teknik manual kebutuhannya adalah kertas, pensil, penghapus, penggaris, warna dan sebagainya. Kira-kira dari segi harga mahal atau murah? Mahal. Sekarang kita coba bandingkan dengan teknik digital. Apa yang dibutuhkan saat di teknik digital? Aplikasi. Aplikasi itu gratis atau berbayar? Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kebutuhannya apa lagi selain aplikasi? Internet. Gratis atau membayar? Bayar. Apa lagi? Nah, wifi. Apa lagi perangkatnya? HP, tablet, laptop, PC. Harganya murah apa mahal? Mahal apa murah? Mahal. Lebih murah yang mana? Lebih murah yang manual. Maka kelebihan, salah satu kelebihan dari teknik manual secara harga lebih murah, lebih terjangkau ketimbang dengan digital. Itu adalah kelebihan dan kelemahan di masing-masing teknik. Ada lagi kaitannya dengan presisi. Saat di teknik digital, saat kita membuat objek atau mungkin gambar yang simetris tahu ya. Nah, entah kanan kiri sama, entah atas bawah sama, maka presisinya, akurasinya lebih baik ketimbang saat kita menggunakan teknik manual. Teknik manual sebagus-bagusnya teknik manual bisa meleset sekitar atau geser beberapa mili. Ya. Itu juga salah satu kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teknik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham semua ya? Paham?
Di dalam teknik digital, ya, selain kita menggunakan sebuah aplikasi seperti yang kalian sebutkan tadi, ya, kita juga bisa menggunakan sebuah artificial intelligence atau yang disebut AI. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dapatkah kalian membuat logo dengan AI? Bisa. Bisa? Oke, kita coba ya. Buat logo dengan menggunakan AI. Oke, Pak. Ini nanti kita coba di pertemuan ini, nanti pertemuan berikutnya pakai teknik yang berbeda. Ya. Nah, ini nanti ada lembar kerja siswa yang akan kita bagikan. Ya. Nanti di pengisiannya adalah kalian menentukan nama perusahaan. Jadi seolah-olah kalian ada sebagai owner, jadi bos. Ya. Kalian menentukan nama perusahaannya pakai nama sendiri. Nah, nanti di belakangnya dikasih bidangnya ya. Jadi tentukan bidangnya. Nah, semua Evan dia mau di bidang manufacture ya, nanti namanya bisa Evan Manufacture. Nanti ada yang cewek mungkin bagian kecantikan ya. Nah, nanti nama sendiri, belakangnya dikasih identitas kaitannya dengan kecantikan. Ya. Atau Pak saya mau jadi bos STF Jumbo. Nah, nanti Hafi STF Jumbo ya. Silakan. Boleh ya. Jadi ini sesuai dengan idenya kalian masing-masing. Kira-kira kalian itu tertarik di bidang apa? Ya. Berikutnya kalian tentukan jenis logonya. Kalian mau menggunakan tadi apakah lettermark atau combination atau abstrak atau wordmark dan lain sebagainya. Silakan kalian tentukan masing-masing. Ya. Nah, terus di dalam kalau setelah kalian menyebutkan jenis logo, maka kalian isi unsur yang ada di dalam logo yang akan kalian buat. Pertama adalah bentuk dan huruf. Kalau kalian tadi membuat dengan lettermark, ya, kalau contoh Evan Manufacture, nah, mau menggunakan lettermark berarti cukup FM, ya hanya inisial aja. Berarti terdapat hanya huruf. Tapi kalau ada yang jenis logonya combination, berarti selain ada teksnya juga ada gambar atau bentuknya. Nah, nanti kalian tuliskan kira-kira apa saja. Ini kalau lebih dari 2 ya tulis, ada 10 silakan. Ya. Terus berikutnya adalah warna. Kalian tentukan warnanya mau warna apa saja yang ada di sana. Nah, itu semua nanti dikasih arti ya, karena sebuah logo itu mengandung sebuah filosofi. Nanti kalau ada yang bingung, Pak warna ireng ini artinya apa? Silakan nanti bisa browsing. Ya. Contoh seperti ini. Contoh ya, nama perusahaan adalah Country Art, ya. Bidangnya adalah desain grafis, jenis logonya lettermark. Nah, nanti karena ini bentuknya lettermark, maka hurufnya adalah MK. Tentukan warnanya apa saja. Nanti setiap anak punya gagasan, punya ide yang berbeda. Ya. Nah, nanti baru dibuat promnya. Karena kita menggunakan AI, maka kita kasih promnya. Ya. Sampai sini paham dulu? Oke. Berikutnya rencana kerjanya. Jadi tahapannya adalah nanti kalian mengisi LKPD yang akan kita bagikan. Ya. Nanti ditulis sama seperti tadi. Terus buat promnya baru diterapkan menggunakan tablet yang sudah kalian bawa. Ya. Masukkan pakai ChatGPT boleh, pakai Gemini boleh, pakai Copilot juga boleh. Nanti setelah itu kalian
presentasikan. Nah, presentasinya nanti kalau sudah di ChatGPT, kalian download, kalian masukkan ke Canva, nanti presentasinya lewat Canva. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Ini contohnya. Tahapannya adalah nanti kalian mengisi ini sekitar 10 menit atau 15 menit. Setelah itu kalian terapkan di AI-nya menggunakan tablet. Paling butuh waktu hanya 5 menit cukup. Setelah itu kalian siapkan untuk presentasinya. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, Pak minta bantu dibagikan LKPD-nya satu-satu. Nah, jika kalian sudah ngisi LKPD tersebut, nanti kita tinggal terapkan AI-nya, ya, ChatGPT-nya. Ini Pak contohkan bagaimana cara menerapkan prompt-nya. Di dalam AI ini, dia pasti akan menampilkan hasilnya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau hasil ini belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bisa ngasih respon. Contoh di sini, ya. Karena Pak Wita tidak menghendaki ada siluet ini, ya, maka kita ganti siluetnya adalah dengan ini. Siluet Wali Songo diganti dengan siluet siswa. Maka dia akan merespon. Jadi sini. Sampai sini jelas? Oke, silakan sekarang keluarkan tabletnya, buka aplikasi ChatGPT-nya, terus masukkan prompt yang sudah kalian buat tadi. Oke. Untuk logonya di AI sudah selesai, sudah jadi. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, yang belum silakan cepat-cepat dilanjutkan, ya, cepat dipercepat. Nah, yang sudah silakan untuk persiapan presentasi bisa dibuat, ya, media tayangnya di Canva. Ditulis seperti contoh di atas, ya, yang depan ini. Ya, di sana ada namanya, ada bidangnya, ada jenis logo, ada unsurnya, ya, baik dari bentuk maupun warnanya, dan juga hasil dari logonya. Silakan dilanjutkan dulu. Yang belum sampai di Canva coba dipercepat, ya. Terus kalau yang sudah, nanti linknya kalian kirimkan di Classroom, ya. Dikirimkan di Classroom, nanti dikomenkan di postingannya Pak Mita. Nah, di sini ya.
Halo. Masih semangat? Sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, setelah ini nanti kita secara random ya. Karena tidak mungkin semuanya, jadi secara random aja nanti menyampaikan atau mempresentasikan karya yang sudah kalian buat ya. Nanti untuk teman-teman yang lain kalau memperhatikan dan memberi apresiasi ya, tidak mencemooh ya. Sudah dikirim ke classroom semua ya? Sudah, oke. Sekarang siapakah yang mau mempresentasikan terlebih dahulu secara sukarela? Ada? Ada Emma? Be? Gabi? Talita? Herta? Oke, Herta. Yuk Herta mempresentasikan di depan. Tepuk tangan untuk Herta. Semangat. Oke, kita lihat Herta ya. Oke, silakan Herta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku meminta izin untuk mempresentasikan lembar kerja berstrategi pembuatan logo dengan teknik digital atau AI. Nama perusahaan yang dibuat adalah CV Mitra Punya Abadi dalam bidang manajemen keuangan atau ekonomi. Jenis logo, combination mark, unsur dan filosofi. Terdapat bentuk atau huruf yang besar. Yang pertama adalah terdapat gambar serta tulisan nama perusahaannya. Yang kedua, font logo termasuk kategori font sans serif. Warna satu, warna biru pada logo CV Bina Abadi memiliki beberapa arti penting baik secara umum maupun dalam konteks bisnis. Aplaus untuk Herta. Bagus sekali ya. Jadi pembuatan logonya tidak kita sangka, ternyata pengalaman pertama langsung menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sudah disampaikan kaitannya dengan unsurnya, ya tadi nama perusahaannya, termasuk filosofinya sudah dimasukkan luar biasa. Jadi sesuai dengan apa yang dicita-citakan dari perusahaan yang Herta buat. Oke, nice, bagus. Selanjutnya kita pilih dalam bentuk permainan. Nah, nanti permainannya adalah tepuk satu. Kalau kita bilang tepuk satu, yuk coba tepuk satu, tepuk satu. Nah, kalau tepuk dua, tepuk tiga kali ya. Ingat kata kuncinya adalah tepuk satu, tepuk dua, dan tepuk tiga. Ya, mulai. Tepuk tiga, tepuk dua, dua. Nanti giliran ya untuk presentasi. Cari kandidat lain. Ya. Oke, tepuk satu, satu. Nah, dapat lagi ya. Satu, dua. Lima ya, lima. Nah, sudah dapat lagi. Oke, lanjut lagi. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk empat. Nah, tidak ada tepuk empat ya. Evan, nanti berikutnya yang ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Alia ya. Oke, lanjut lagi tadi. Terima kasih yang tadi ternyata hasil
logo yang sudah kalian buat dan kalian presentasikan luar biasa. Dari sekian banyak siswa menghasilkan logo yang berbeda-beda, yang unik-unik. Ya. Jadi semua ternyata bisa berkarya dalam pembuatan logo. Nah, AI ini hanya sebagai bantuan saat kita menggunakan atau membuat logo ya. Oke. Nah, refleksi sebentar dari pengalaman belajar hari ini. Adakah kendala yang kalian alami saat pelaksanaan? Apa? Ada. Kendalanya adalah internetnya lemot. Oke, karena dipakai bersama-sama, insya Allah nanti dipercepat lagi ya. Internet lemot. Ada lagi kendala yang lain? Evan, presentasinya agak sulit presentasi ya. Kita masih belajar, tidak apa-apa ya. Jadi usahakan kalau setiap membuat karya kalian belajar mempresentasi ya. Jadi nanti setelah selesai kalian pada saat bekerja jadi desainer, kalian ketemu klien, kalian harus bisa meyakinkan kliennya ya. Apalagi kendalanya? Gambarnya nggak sesuai ya, karena kita masih menggunakan AI, jadi terkadang prompt yang kita masukkan itu tidak sesuai apa yang kita harapkan atau inginkan ya. Ada lagi? Tidak ada. Nah, pertanyaan berikutnya, sudah puaskah kalian dengan logo yang kalian hasilkan hari ini? Sudah. Ada yang belum? Ada yang kurang puas ya. Nanti silakan kalian bisa coba-coba kembali saat di rumah ya. Jadi bisa kalian coba lagi, explore lagi. Nah, hasil hari ini hanya sebagai bantuan saat kita mau membuat desain logo ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan ya, nanti kita buat logo kembali dengan teknik manual ya, karena ini teknik yang paling utama, yaitu teknik manual. Nanti yang hasil hari ini adalah sebagai referensi kalian dalam membuat logo secara manual ya. Jadi tadi ada yang belum puas, maka nanti saat membuat logo manual kalian bisa dimodifikasi kembali dari logo yang hasil dari AI tadi. Itu ya. Ada pertanyaan untuk sebelum kita closing? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.